Pernah kepikiran nggak sih, apa artinya jadi pemimpin yang sejati? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kisah kepemimpinan yang, wah, radikal banget. Dan ini bukan dari seminar bisnis terbaru loh, tapi dari sebuah naskah kuno yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita soal kekuasaan. Yuk kita mulai? Coba deh kita bayangin seorang pemimpin. Mungkin yang muncul di kepala kita itu sosok yang pegang kendali, yang kasih perintah, ya kan? Tapi, gimana kalau kepemimpinan sejati itu justru sebaliknya? Justru kelihatan seperti berlutut dan melayani? Nah, mari kita dalami ide yang super mengejutkan ini. Coba bayangkan suasananya. Ini malam terakhir sebelum perayaan Paskah. Yesus dan murid-muridnya lagi makan malam bareng. Suasananya tuh tegang, penuh arti. Ini perjamuan terakhir yang bakal dicatat selamanya dalam sejarah. Tiba-tiba, di tengah makan malam, Yesus bangkit. Semua obrolan langsung berhenti. Semua mata tertuju ke dia. Mereka pasti bertanya-tanya, mau ngapain nih? Ruangan itu langsung penuh sama kebingungan. Dan ini dia yang terjadi selanjutnya. Dia bangkit, lepas jubah luarnya, terus ambil handuk dan diikat di pinggangnya. Persis kayak seorang pelayan. Lalu, dia tuang air dan mulai melakukan sesuatu yang benar-benar nggak kepikiran. Dia, sang guru, mulai membasuh kaki murid-muridnya yang kotor dan berdebu. Ini tuh kerjaan seorang budak loh, bukan seorang pemimpin. Ya, pastilah ada yang protes. Simon Petrus, yang kita tahu selalu ceplas-ceplos, nggak bisa terima ini. Dia langsung berseru, suaranya tuh kaget campur nggak percaya. Buat dia, ini tuh tatanan dunia yang terbalik. Seorang guru nggak seharusnya merendahkan diri sampai segitunya. Jawaban Yesus dalam banget. Dia bilang, kalau aku nggak membasuh kamu, kamu nggak akan jadi bagian dari aku. Wow, jadi ini bukan lagi soal kaki yang bersih. Ini tentang sebuah ikatan. Tentang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tindakan ini adalah simbol kebersamaan mereka. Oke, setelah adegan yang bikin semua orang kaget itu selesai, saatnya momen pengajaran dimulai. Yesus pakai lagi jubahnya, duduk kembali, dan siap untuk menjelaskan apa sih arti dibalik semua ini. Dia mulai dengan pertanyaan yang nusuk banget, yang memaksa para murid dan juga kita untuk berhenti sejenak dan mikir. Ini bukan tindakan iseng, ini pelajaran yang dirancang dengan sangat teliti. Kira-kira mereka ngerti nggak ya pesannya? Nah, ini dia kata kuncinya. Yesus menjelaskan bahwa yang barusan dia lakukan adalah sebuah teladan. Ini bukan cuma perbuatan baik sekali lewat, bukan. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah pola yang harus mereka tiru dalam hidup dan cara mereka memimpin nantinya. Jadi, poin utamanya di sini. Yesus nggak menghapus otoritasnya. Malah sebaliknya. Dia pakai otoritasnya sebagai guru dan Tuhan untuk menetapkan sebuah standar baru. Kalau dia yang posisinya paling tinggi mau melayani, maka para pengikutnya juga wajib melayani satu sama lain. Hierarki yang lama sudah dibolak-balik. Logikanya sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Seorang hamba itu nggak lebih tinggi dari tuannya. Kalau pemimpinnya aja sudah kasih contoh, nggak ada alasan lagi buat pengikutnya untuk menolak. Kerendahan hati itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Ajaran ini menciptakan kontras yang tajam banget. Kisah ini pada dasarnya menyajikan dua jalan, dua model kepemimpinan yang bedanya kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada kepemimpinan yang dasarnya kasih dan pelayanan, tujuannya buat mengangkat orang lain. Kerendahan hati itu jadi kekuatannya. Nah, di sisi lain, ada model duniawi, yang isinya cuma kepentingan diri sendiri, cari kuasa, dan bahkan nggak segan merendahkan orang lain demi naik jabatan. Beda 180 derajat kan? Tapi ada sisi tragisnya juga di cerita ini. Sementara Yesus mengajarkan tentang pelayanan dan kasih, dia tahu persis bahwa di antara orang-orang yang kakinya baru aja dia basuh, ada seorang pengkhianat. Yesus bahkan mengutip sebuah nubuat kuno dari kitab Mazmur, yang menunjukkan kalau pengkhianatan ini bukan hal yang mengejutkan buat dia. Ini nambahin lapisan ironi yang dalam banget. Bahkan kepada orang yang akan menyerahkannya, dia tetap menunjukkan pelayanan yang paling rendah hati. Jadi, gimana caranya kita bawa pelajaran kuno ini ke dalam kehidupan kita yang modern? Nah, inilah panggilannya, yang relevan banget buat kita semua hari ini. Poin utamanya adalah, kepemimpinan yang melayani itu bukan soal jabatan. Mau Anda itu CEO, manajer, atau bahkan karyawan baru, prinsipnya sama aja. Ini tuh soal sikap, soal gimana kita menggunakan posisi apapun yang kita punya untuk kasih pengaruh positif buat orang lain.
Dan inilah motivasi puncaknya, sebuah kutipan indah dari kitab Kolose. Standar tertinggi untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, itu bukan pujian dari atasan atau pengakuan dari teman kerja. Standarnya adalah, lakukan semuanya seolah-olah kita lagi melakukannya langsung untuk Tuhan. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dalam setiap tugas yang kita kerjakan, dalam setiap interaksi kita dengan orang lain, entah itu dilihat orang atau enggak, sudahkah kita memberikan yang terbaik dengan segenap hati, seolah-olah kita sedang melakukannya untuk Tuhan? Itulah tantangan kepemimpinan yang sejati.